Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah, guru SMP Negeri 8 Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang penyakit pada sistem pencernaan. Mari kita ikuti. Penyakit pada sistem pencernaan. Ini kebetulan adalah materi IPA kelas 8 SMP ya, oleh saya Siti Umi Fitriah, guru IPA SMP Negeri 8 Salatiga. Ada beberapa penyakit kelainan pada sistem pencernaan, antara lain ya, yaitu yang pertama yaitu diare ya. Kita pasti pernah merasakan sakit diare ya. Yang keluar dari anus kita adalah cairan. Kenapa itu terjadi ya? Diare terjadi apabila bubur lambung kim dari perut mengalir ke usus terlalu cepat sehingga defekasi menjadi lebih sering dengan tinja yang mengandung banyak air. Penyebabnya apa? Yaitu stres, makanan tertentu atau organisme perusak yang melukai dinding usus. Diare lama menyebabkan dehidrasi. Kemudian yang kedua, kita lawannya dari diare ya. Kalau tadi encer, kalau sekarang adalah terlalu padat sehingga sulit sekali untuk kita keluarkan ya. Apa itu? Yaitu yang disebabkan oleh mengonsumsi makanan yang kurang berserat dan banyak mengonsumsi daging, yaitu sembelit atau konstipasi ya. Sama ya, terlalu kental konsentrasi kim yang ada di lambung sehingga untuk mengeluarkannya susah. Kemudian selanjutnya yaitu peritonitis. Nah, ini apa? Terjadi yaitu peradangan pada selaput rongga perut atau peritoneum. Ini ya, rongga perut mengalami radang, otomatis bengkak ya. Ini menyebabkan kita sakit perut. Kemudian selanjutnya adalah kolik. Apa itu kolik? Kolik terjadinya salah cerna akibat makan makanan yang merangsang lambung seperti alkohol dan cabai yang mengakibatkan rasa nyeri ya, pedas, nyeri. Akibatnya apa? Pasti lambung kita terasa panasnya. Selanjutnya yaitu hepatitis. Ini menyerang pada hati. Dari kata hepar itu hati. Is itu disebabkan oleh infeksi ya. Peradangan pada hati karena infeksi oleh virus itu hepatitis. Kemudian selanjutnya yaitu tukak lambung. Apa itu tukak lambung ya? Pasti yang diserang adalah lambung. Tukak lambung adalah rasa nyeri yang disebabkan adanya gesekan pada dinding lambung dengan usus halus karena produksi HCl yang berlebih. Jadi asam kloridanya itu produksinya sangat berlebih. Ya, itu menyebabkan tukak lambung. Selanjutnya yaitu gastritis, dari kata gastro, yaitu ya sama, perut tengah atau lambung. Nah, gastritis itu apa? Yaitu peradangan pada mukosa lambung disebabkan infeksi bakteri mukosa lambung. Kemudian selanjutnya adalah ulcus pepticum. Apa itu ulcus pepticum? Yaitu sekresi cairan lambung berlebihan dan sebagian masuk ke dalam usus 12 jari sehingga menjadi asam. Nah, itulah ulcus pepticum. Kemudian adalah saat kita sakit usus buntu. Nama lainnya adalah usus buntu atau bahasa latinnya adalah appendicitis ya. Ini disebabkan oleh peradangan pada umbai cacing atau usus buntu. Nah, kalau sudah meradang, bengkak, nah mau tidak mau harus dioperasi karena akan menyebabkan sakit sekali ya, nyeri sekali. Kemudian adalah enteritis ya, peradangan pada usus karena infeksi bakteri ya. Ini kalau tadi di usus itu usus buntu, sekarang di usus halus. Selanjutnya adalah malabsorpsi. Apa itu malabsorpsi ya? Malabsorpsi adalah
menurunnya daya absorpsi atau daya penyerapan makanan dalam usus walaupun makanan telah tercerna dengan baik ya. Jadi penyerapannya itu terganggu, jadi malabsorpsi ya. Kemudian adalah megakolon, dari kata mega besar, kolon itu usus besar ya. Berarti apa? Megakolon terjadi karena konstipasi yang parah sehingga terjadi penumpukan tinja dalam kolon. Dalam seminggu buang tinja hanya 1 kali. Jadi sembelit yang sudah sangat parah sekali, bahkan mengeluarkan darah ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah xerostomia. Apa itu xerostomia ya? Xerostomia, penyakit pada rongga mulut karena berkurangnya produksi air ludah. Akibatnya makanan kurang dicerna secara sempurna. Apalagi kita tahu di mulut ada enzim tialin ya. Sehingga kelenjar ludahnya itu sedikit sehingga makanan tidak sempurna tercerna oleh enzim tialin, terutama yang karbohidrat. Selanjutnya yaitu karies. Karies terbentuk pada gigi ya, yaitu terbentuknya lubang pada gigi akibat penumpukan sisa makanan yang difermentasikan oleh bakteri. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah sering kita derita saat kita kecil ya, gondongan atau penyakit gondok, parotitis ya. Apa itu parotitis atau penyakit gondong? Disebabkan oleh virus yang menyerang ludah di bagian bawah telinga. Akibatnya kelenjar air ludah menjadi bengkak, akan menjadi besar. Nah, gondong itu seperti itu, akan menjadi besar. Itu ya dia penyakit-penyakit pada kelainan pada sistem pencernaan yang kami ambil dari buku siswa kelas 8. Demikian tadi penyakit atau kelainan pada sistem pencernaan. Jangan sampai kita menderita penyakit itu ya. Karena apa? Kita setelah tahu kita bisa mencegahnya. Sehingga jangan sampai kita kena penyakit tersebut. Demikian, terima kasih.